Hi everyone, let me introduce myself. My name is Nurul Ismi Islamia. You can call me Ismi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ketiga materi yang telah dipresentasikan pada mata kuliah ISP. The first materi yaitu Characteristics of Young Learner. Yang pertama itu Curiosity and Exploration, yang dimana young learner memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang menjelajahi hal-hal yang baru. They often ask questions and seek to understand the world around them. Yang kedua itu learning through play. Mereka belajar dengan cara yang menyenangkan seperti melalui permainan dan aktivitas. Selanjutnya itu yang ketiga, concrete and visual learning. Jadi young learners itu cenderung lebih memahami konsep melalui pengalaman konkret dan visual. The benefit from visual aids such as pictures and videos. The group know vocabulary and ideas. Yang keempat yaitu emotional development. Ketidakstabilan emosi adalah bagian dari perkembangan mereka. Their emotional state can significantly affect their learning, making a supportive environment crucial. Yang kelima itu social interaction, yaitu young learner sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. They thrive in group settings where they can collaborate and communicate with peers, enhancing their language skill. Yang terakhir itu short attention span. Mereka memiliki rentang perhatian yang pendek, sehingga penting untuk menjaga aktivitas tetap singkat dan menarik. Activities should be fair to maintain their interest and focus. Nah, pada materi ini saya mengambil dua pertanyaan untuk saya jawab dan jelaskan. Pertanyaan yang pertama yaitu how is teachers' role in adapting material to suit the characteristics of young learners. Jadi menurut saya peran guru dalam mengadaptasi materi untuk pembelajar muda atau young learner sangat penting dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu memahami perkembangan, yaitu guru harus memahami tahap perkembangan kognitif dan emosional pada siswa. Tujuannya itu untuk memilih materi yang sesuai. Yang kedua yaitu diferensiasi, yang dimana guru mengadaptasi materi untuk memenuhi berbagai gaya belajar dan kemampuan siswa serta memberikan tantangan yang sesuai. Selanjutnya membuat konten yang menarik, yaitu menggunakan aktivitas interaktif, permainan ataupun multimedia untuk pembelajaran yang lebih menarik. Nah, selanjutnya sebagai guru kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kenapa? Menggunakan bahasa yang lebih jelas dan sederhana itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya integrasi minat. Kita bisa menggabungkan topik yang jelas dengan minat siswa untuk meningkatkan keterlibatan. Nah, selanjutnya itu kolaborasi. Kita bisa mendorong kerjasama melalui aktivitas kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial. Selanjutnya lagi tuh scaffolding, yang dimana memberikan dukungan melalui praktik yang mencakup umpan balik untuk membangun kepercayaan diri terhadap siswa. Yang terakhir itu relevansi budaya. Jadi kita bisa mempertimbangkan latar belakang budaya siswa itu sendiri agar materi itu lebih relatable atau lebih nyata atau jelas.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita sebagai calon guru apabila anak-anak mengalami ketidaksetujuan antar satu sama lain di dalam kelompok mereka. Menurut saya sebagai calon guru menghadapi ketidaksetujuan di antara anak-anak dalam kelompok adalah tantangan yang umum. Namun kita bisa memanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengajarkan anak-anak itu keterampilan sosial. Yang pertama itu fasilitasi diskusi dengan memberikan kesempatan bagi setiap anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi bisa kita lakukan tanpa adanya interupsi. Yang kedua itu memfokuskan perhatian pada tujuan bersama dari proyek yang dikerjakan. Jadi kita bisa ingatkan anak-anak bahwa setiap pendapat dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung. Contohnya itu kita memberikan anak-anak itu rasa yang nyaman untuk berbagi pendapat tanpa takut dihakimi. Nah, menurut saya dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, ketidaksetujuan dalam kelompok dapat menjadi pengalaman belajar yang berharga yang dimana bisa membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Nah, the second material is the characteristics of teacher young learner. Karakteristik guru yang learner yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan profesional, understanding the subject matter and appropriate teaching methods. Yang kedua yaitu komitmen dan motivasi, itu memiliki sikap yang positif dan dedikasi terhadap pengajaran. Yang ketiga yaitu keterampilan memanajemen kelas, yang dimana maintaining an orderly and focused classroom environment. Nah, yang keempat itu keterampilan komunikasi, effectively communicating with students and parents. Yang kelima, kreativitas dan inovasi, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang menarik dengan sesuai gaya belajar siswa. Terus selanjutnya itu keterampilan teknologi, utilizing technology to support and enhance learning. Selanjutnya pengaruh karakteristik guru terhadap efektivitas pembelajaran yaitu energi dan antusiasme. Energi dan antusiasme yaitu creating a fun classroom atmosphere. Selanjutnya kemampuan adaptasi yaitu adjusting teaching methods to meet students' needs. Selanjutnya penggunaan teknologi, leveraging digital media for interactive learning. Selanjutnya lagi itu keterbukaan terhadap perkembangan, continuously seeking ways to improve teaching quality. Jadi kesimpulannya, effective teachers must possess patterns, creativity, and strong communication skills. Pentingnya memberikan umpan balik bagi siswa yang positif. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menurut kita sebagai seorang guru, apa saja metode penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan belajar anak usia muda atau young learner yang tanpa membuat mereka itu merasa tertekan. Nah, menurut saya itu metode penilaian yang sesuai untuk anak usia muda meliputi penilaian otentik dan observasi yang memungkinkan guru untuk mengamati perkembangan anak dalam konteks alami mereka. Jadi selain itu, penggunaan permainan edukatif dan kegiatan kreatif dapat membantu mengukur kemajuan belajar tanpa menimbulkan tekanan dari siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu bagaimana seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Jadi kita sebagai calon guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan mengenali dan memahami berbagai gaya belajar yang dimiliki siswa. Yang pertama itu mengidentifikasi gaya belajar. Guru perlu melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengetahui jenis gaya belajar yang mereka miliki. Seperti contohnya itu visual, auditorial, atau kinestetik. Nah, selanjutnya itu penggunaan metode yang beragam. Mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang dapat diterima oleh seluruh siswa sehingga tidak terpaku pada satu metode saja. Terus selanjutnya itu mengadaptasi metode pembelajaran. Sebagai calon guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. The third of material is the roles of your learner. Jadi peran pembelajar muda dalam proses pembelajaran itu bukan hanya penerima informasi tetapi juga agen perubahan yang aktif. Lalu mereka berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Nah, peran pentingnya yaitu motivasi dan inspirasi, yaitu mendorong semangat belajar di antara teman-teman. Yang kedua, inovasi pendidikan, yang membawa ide-ide segar dan metode pengajaran yang interaktif. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan, yaitu mengubah metode pembelajaran agar relevan dengan tantangan yang ada saat ini. Yang keempat, membangun karakter yang unggul, yaitu menjadi teladan dalam nilai-nilai etika dan sikap. Yang kelima, menanamkan semangat belajar, yang dimana mendorong rasa ingin tahu dan pemahaman tentang dunia. Jadi kesimpulannya itu pembelajaran muda memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi mereka harus didukung oleh pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi mereka. Jadi tantangan seperti kurangnya fokus dan akses pendidikan sebaiknya harus diatasi agar pembelajar muda dapat berkembang secara maksimal. Pada materi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu 2 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengajarkan anak untuk merefleksikan diri demi kemajuan mereka? Jadi, jawabannya itu sebagai guru, kita dapat mengajarkan anak untuk merefleksikan diri dengan cara mendorong mereka berpikir tentang pengalaman belajar mereka. Selain itu, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun hubungan emosional yang baik juga dapat membantu siswa dalam proses refleksi diri mereka. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara pelajar muda mengembangkan keterampilan sosial melalui proses pembelajaran dan bagaimanakah seorang pelajar muda dapat membangun kemandirian dalam belajar. Nah, menurut saya, pelajar muda dapat mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dalam kelompok, diskusi, dan kegiatan kolaboratif. Jadi, kegiatan kolaboratif yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, untuk membangun kemandirian dalam belajar, mereka perlu belajar mengatur waktu, mencari informasi secara mandiri, dan memotivasi diri sendiri dalam proses pembelajaran. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada ketiga materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you guys.